Nah, buat chin mount yang ada di helm ini namanya dari Telesin ya. Bisa teman-teman lihat lagi di sini. Ini worth it banget, nggak sampai 200.000. Kayak gini. Ini bahannya tebal banget. Nah, ini plastiknya juga tebal ya. Nggak tipis, nggak ringkih gitu. Terus ini di apa? Pakai velcro gitu dalamnya, jadi dia nggak akan lepas ya. Nggak akan lepas dalamnya. Nah, terus ininya pakai mounting lagi yang disekrup biar kalau kena angin nggak copot. Soalnya kalau yang cuma dijepit doang, itu nanti takutnya kena getaran dan ngebuka. Kayak gitu. Nah, terus nanti gimana cara lihatnya bisa dari sini ya, pakai HP ditaruh di sini. Kita bakal coba review di jalan apakah worth it atau enggak. Oke guys, jadi kurang lebih tampilannya kalau ditaruh di helm itu ketika pakai HP kayak gini ya tampilannya. Ini terlalu dekat, tapi tergantung tinggal diatur aja kalian mau pakai angle yang gimana, mau pakai yang ultra wide atau mau pakai lensa utama. Kalau aku ini sekarang lagi pakai lensa utamanya juga, jadi biar resolusinya lebih maksimal juga. Nah, ini kita bakal coba di jalan apakah dia bakal getar kah, atau mungkin bakal sesuai harapan kalian atau ekspektasi kalian atau kayak gimana. Kita langsung mulai aja. Ini sebelumnya sorry nggak ada spionnya, patah karena jatuh biasa ditabrak emak-emak ya, bisa dilihat seperti itu. Baret-baret baru beli juga tapi udah bajret ya, kayak gitulah kurang lebih guys. Oke, kita sekarang lagi mau berangkat. Coba di jalan apakah ini worth it buat teman-teman pikirin punya nanti atau enggak. Apakah nanti bakal getar, mudah goyang kah kalau kena angin. Kita bakal coba langsung. Jalan sekarang ini kita pakai yang lensa ultra wide nya. Nanti apakah kualitasnya bagus, lebih goyang kah atau lebih jernih kah, nanti coba teman-teman di aja di video. Tapi kalau aku lihat kilas ini aman-aman aja ya, nggak kayak kita boleh buruk mana nggak sengaja karena ini kalau feeling di jalannya gitu ya, feeling di jalannya itu kalau buat aku nggak begitu berat ya. Walaupun ini pakai HP, jadi nggak kayak terlalu membebani ke depan gitu, enggak sih. Kalau dicoba ini di jalan ya aman-aman aja. Bisa teman-teman lihat ini kira-kira jalan nanti kayak gitu kita tuh, jadi ketika ada goncangan atau getaran ada goyang apakah parah atau enggak, kayak itu bisa sih gampang juga. Nanti sih kalau rencananya kalau emang sudah ada rezekinya lain, gua mau nambah sama action cam sih. Nah, paling pengen minta rekomendasinya dong dari teman-teman semua, kira-kira apa sih yang cocok gitu action cam. Oh my god, basah. Oh gitu ya, kira-kira action cam apalah yang cocok gitu kira-kira buat jadi rekomendasi dari segi kualitasnya, atau mungkin bakal di review dulu lah, siapa aja, jangan kayak terlalu ditentang-tentang kan. Apalagi kan kasarnya belum bisa balik modal gitu. Dan jujur ini karena pertama kali banget konten pakai HP ditaruh di chin mount gini dari Telesin. Thank you banget udah nyiptain produk yang gokil kayak gini. Itu jujur buat ngebantu banget sih ya buat kayak kreator-kreator yang baru mau mulai kayak motor vlog gitu, jalan-jalan explore tempat pakai motor. Ini bener-bener ngebantu. Apalagi kan kita, kalau aku sendiri nih pakai smartphone gini, itu kan bisa langsung kayak ngelihat enggaknya gitu kan sih angle-nya, jadi lebih kayak kebantu aja gitu. Ini biasanya jalan cepat nih, kendaraan-kendaraan besar biasanya lewat itu sudah biasanya. Kalau motor itu dia dilarang ya buat kesini.
bakal coba jalan-jalan dulu motoran sekitar Bandung. Ada apa aja yang baru di Bandung gitu ya. Oke, biasanya sih kalau warga Bandung tuh biasanya justru malah jarang kemana-mana sih. Lebih cenderung malah orang yang dari luar Bandung gitu ya, yang main ke Bandung, yang sering main, jajan-jajan kuliner. Itu kalau orang Bandungnya sendiri tuh ya jarang aja gitu biasanya. Karena mungkin ya ngapain gitu ya. Kalau makan ya udah tinggal makan aja apa yang ada di rumah ya, biasanya. Makanya itu orang-orang yang suka ekspor kulineran itu, nah baru kalau udah dapat info, nah, warga Bandungnya sendiri malah kadang acuh gitu karena mungkin lo bajel mah kalau bahasa Sundanya mah rame teuing ngantri gitu ya, jadi kan agak kagok juga gitu. Mending nanti nunggu udah nggak viral, nah baru nyobain. Setahu aku sih kayak gitu, cuman nggak tahu nih yang lain apakah benar gak statement aku. Terus aja di kolom komentar nanti. Nah, terus sekarang kita udah ada di stopan Buah Batu gitu. Ini langganan kalau mau ke tol, di depan itu belok kiri itu. Kalau mau ke alun-alun nanti bisa ke kanan gitu. Tapi ini sorry ya guys kalau misalkan bikin risih gitu videonya, khususnya di motor ini, soalnya ya gue pakai motor ini kayak nggak simetris aja gitu. Yang satu ada stikernya, yang satunya kagak gitu. Emang beli baru, rencananya mau dilepas tapi malah tabrak duluan, kejatuh. Itu kan nanti ada rezeki lebih lah buat dibenerin ya. Itu yang aku cintai dari Bandung ya, bikin betah gitu. Panas tepati panas gitu ya, panas nggak terlalu panas, kecuali kalau Soekarno-Hatta itu beda. Cuaca juga beda sendiri gitu. Kalau di Soekarno-Hatta tuh beda gitu. Jadi benar harus hati-hati, be careful. Di sini tuh ada tempat favorit aku guys. Kalau misalkan kalian warga Bandung yang sering kulineran, khususnya makanan Jepang gitu, di sini ada ramen. Aku sendiri favorit sih, makan di sini sering banget gitu. Itu kayak kuahnya tuh mandok banget, terus kayak apa ya, kaldunya tuh bukan creamy sih, tapi lebih kaldunya tuh ngaldu gitu. Loh, gimana ya, gurihnya dapet, terus kayak lauknya dapet, tapi nggak cawerang gitu. Aduh, gimana ya jelasin cawerang, jadi nggak asal lah bumbunya, pokoknya mah enak lah, worth it sih, harganya juga. Nanti ya kalau ada mana nih. Nah, kalau dari sini tuh tadi kalian tinggal ambil kiri aja, sebenarnya udah deket kok. Nah, ini lah di depan kita. Nah, ini yang kata aku teh guys, yang tempat ramen itu. Nih, sebelah kiri ada Ichio Ramen, itu enak. Seberang Geria Buah Batu sana. Nah, kalau gini biasanya udah ada yang emosi banget nih, karena ngagukan orang lain gitu. Kalau karena macetnya lampu merah biasanya mereka pada diem sih. Cuman kalau udah ada yang bikin kagok satu, nah ngambil hak orang lain, susah kendali mobil atau motor, nah biasanya baru. Ini
biasanya keluar masuk sih, bikin macet tuh. Udahnya makan lancar. Nah, inilah suasana Buah Batu kayak gini guys. Ini kalau gua lihat itu sekarang jam 6.57. Nah, jam 7 lah, jam 7 kurang atau jam 7-an. Jadi dari stopan tadi gua lurus aja paling. Izin Pak. Ini simpangan lagi nih. Di depan udah macet tuh lumayan. Oh ini mantap nih. GS guys. Orang yang senang touring mending nyobain motor ini terakhir sih. GS. Soalnya kalau udah pakai itu tuh udah mau balik lagi guys. Enak banget suspensinya sumpah. Saran aja. Jadi mending pakai yang lain dulu motor touring, terakhir pakai GS. Tuh pasti kalian betah banget pakai GS tuh. Oke guys, kita lanjut. Nah, misalkan guys, Om, misalkan Om. Nah, ekspor. Terus tadi itu kan emang gue rekamnya di flash di 60 fps kan. Nah ini sekarang udah di switch ke 30 fps. Nanti teman-teman nilai sendiri ya di jalannya, apakah nanti oke atau ya kurang gitu. Kalau buat peruntukan di jalan, biasanya kalau orang-orang sinematik, anjay sinematik, biar lebih natural gitu, bilangnya udah mending pakai yang 30 fps aja gitu, biar lebih sinematik gambar-gambarnya kayak gitu sih. Walaupun emang dia lebih agak terang kelihatannya ya kalau di sini, cuman ini nggak tahu ketika kita coba di jalan apakah nanti jadi burik atau enggak gitu. Ke intercom tapi kita kan nggak tahu ya. Jadi Om, jadi Om. Jadi so far so good and so nice. Lurus ke Riau, Gedung Sate Dago, kanan Siliwangi, Lingkar Selatan, kiri lalu lintas. Nah, gitu aja. Pas banget. Nah, sana aja lah ke depan kita. Ke depan kemana Om? Gasibu ya. Nah di sini tuh pusatnya kuliner juga guys. Daerah mau ke Sago, Sultan Agung juga ada, masih satu kawasan di sini. Dekat-dekat lah, gitu. Cari tempat-tempat hits gitu banyak, gitu ya. Tuh, mau ke Layati, kan? Lounge. Ampera nih, tempat makan keluarga juga ada. Nah ini sayur ramen. Ini juga enak sih guys. Ini sayur ramen oke sih. Oke, nice good lah pokoknya. Oke. Kita belok lagi ke sini ya. Kalau ke sana itu nggak boleh. Borbodan. Nah, ini justru hati-hati nih jalan-jalan yang bening-bening kayak gini tuh guys, licin banget sih. Lupa meskipun ini kelihatan teksturnya, tapi kalau dipakai ngerem ke kanan itu nanti kepleset gitu, jatuh. Hati-hati. Apalagi kalau motornya dia nggak ada ABS. Nah, cari itu selain dari looks, fungsi utama untuk kendaraannya, yaitu ABS-nya. Itu penting buat keselamatan kita. Ini Pasupati rame ya. Sekarang sih rame. Gokil sih.
mobil mau kita jalur nih. Guys, ya. Kita turun ke bawah. Muka ini nyaman banget sih dipakainya. Kita ngambil kiri ya. Nah, kita mau ke alun-alun gitu. Oh. Ini naik kereta, bener gak? Enak naik kereta mah. Sorry banget. Tapi ini macet total mah. Rata ampun. Bukan nggak suka macet-macetan kayak gitu mah tuh. Kan kita maunya happy-happy. Masa malah jadi bete, kan aneh. Jadi nggak seru gitu kotorannya. Jadi mending kita ke yang nyantai-nyantai aja gitu. Cowok mah harus fleksibel, jangan nyari yang ribet gitu ya. Buat cowok-cowok yang suka ribet gitu, dengerin. Cari itu yang simple gitu. Kayak aku kan simple gitu. Gak sesuai ekspektasi ya udah gitu. Simple aja gitu. Cari peluang yang lain. Jadi biar jongjon gitu. Nah, jalanan di sini tuh guys, ini emang sering macet kayak gini, apalagi ditambah sekarang itu weekend, makin-makin. Tapi jalan ini tuh selalu jadi favorit gitu. Gak tahu kenapa. Entah emang suasana kehangatannya terasa, atau memang akunya yang cinta buta. Ya, sekarang kita mau belok guys ke sini. Nah, buat teman-teman kalau yang suka sama konten aku kayak gini, aku minta tolong buat bantu support ya, buat subscribe-nya, like-nya, ramein juga di kolom komentar. Kritik sarannya juga boleh ditulis ya, supaya channel aku ini ya semakin bisa dibangun dengan baik gitu, sesuai harapan kalian gitu. Atau mungkin kalian ada requestan tertentu kalau channel ini maju, ntar coba aku penuhin requestan kalian, misalkan touring kemana, jalan-jalan explore kemana gitu, buat
nemenin gitu masa-masa liburnya kerjanya kalian atau masa penatnya kalian dengan konten-konten perjalanan travel kayak gini. Ini jujur emang seru sih jalan-jalan kayak gini. Itu kita nikmatin perjalanan gitu ya, suasana jalanan. Tapi poin utamanya kan karena ini untuk hiburan, jadi aku nggak mau sampai yang kayak nyusahin juga. Kayak udah mah aku teh nampilin visual yang macet-macetan, perih gitu kan. Terus kalian yang nontonnya juga greget nih macet gitu kan jadi nggak enak gitu kan. Nah, ini sekarang tuh kalau teman-teman yang bukan asli Bandung cari-cari spare part murah gitu ya, kayak glosiran dari copotan-copotan kendaraan lain gitu ya. Ini bisa ke daerah sini, namanya tuh kayak kawasan atau daerah Jatayu, banyak gitu ya, spare part breaker, jok, bodi-bodi motor gitu ya. Bubut juga bisa nih ke sini. Kita bisa itu gitu ya. Iyalah. Sekarang kita bakal belok kiri, nyobain jembatan baru gitu kan. Itu udah lama sih, bahkan apa ya, gimana guys, jujur ini jembatan kayak gini tuh ya ngebantu banget sih, serius. Ini biasanya kalau kita lewat bawah itu lewat pasar loh sebenarnya. Oh my god, dengan kita lewat sini itu bisa nge-cut waktu banyak gitu. Nah, kalau Ciroyom, becek-becekan, Bayu gitu ya, pokoknya nggak gimana sih ya, pasar aja gimana. Oh ya guys, kalian yang suka mie ayam, cara aku lihat ya apakah masih buka atau enggak di tempatnya. Nah, kita cek dulu nanti. Ini kocak sih, dia tuh kayak jualan, nggak tahu niat jualan atau enggak, tapi pertama udah murah, toppingnya banyak gitu ya. Itu sampai nambru lah istilahnya mah, numpuk gitu si mangkok teh, mangkoknya sampai benar-benar numpuk gitu lah. Tapi disclaimer dulu kalau buka ya, kalau buka kan gue mau coba beli, udah lama soalnya, lumayan itu mie ayam termasuk favorit sih, gokil pokoknya. Tapi kalau di kita mah itu sebutnya mie ayam Mas Tunduk. Nah, ini macet ya, salah. Kita lewat gang guys, karena ini ternyata macet, dan ya Pajajaran gitu kan, macetnya kayak apa karena ada pembangunan jembatan yang belum jadi-jadi. Nah ini kalau ke daerah gua dulu lewat sini. Ini sebenarnya daerah gua sih. Ini dulu gua ngaji di sini nih. Ini kan sekarang malam minggu. Nah biasanya ada pengajian tuh sampai beres isya. Sekarang udah lewat. Jadi sedikit banyaknya tahu lah. Mana? Yuk. Nah, ini kita ke sini. Nah. Udah sampai sini, ini tinggal belok kiri. Wah, ada guys. Ini. Oh, good.
Oke, kita udah beres makannya dan jujur ini mantap pisan sih, recommended parah. Buat kalian yang lapar mah mending kesini, jujur asli enak. Sekarang kita bakal lanjut perjalanan. Ih gila, mantap itu. Ini buat orang Bandung harus nyoba ya, itu langganan aku sih. Pertama mie-nya homemade gitu, dia bikin. Yang kedua baksonya itu gede-gede. Terus ada isian telur sama daging cincang dalam baksonya tuh. Itu karena saking nikmatnya jadi aku lebih fokus ke makan dulu sih guys tadi. Tapi jujur kalian kalau yang udah tahu daerah sini mending cobain sih. Dan yang paling penting apa? Harganya. Segitu semangkok, bayangin aja. Cuma 15.000. Udah sama pangsitnya juga satu. Ih, kurang apa lagi coba. Bukan dagang, itu mah sedekah gitu. Kayak mana ada anjir itu mie ayam plus bakso 15.000 nambru gitu. Aku sama teman-teman kesana tuh biasanya suka disebut mie ayam 10. Itu tuh kayak bikin ngantuk aja udah nyatu karena kekenyangan gitu. Emang madep sih itu, juara lah. Oh iya, tadi kan aku nanya bukanya kapan? Dari kapan? Bukanya dari siang guys, itu dari jam setengah 1 siang mulai prepare buka. Jadi kalau yang mau kesini ya dari siang. Oke, sampai beneran guys, beneran elang. Kita ini bakal lanjut pulang, tapi bakal lewat suatu tempat yang bakal bikin kaget mungkin. Daily kalau aku mau kemana-mana lewat sini. Ya sering lah sama suasana warganya juga. Oke, bener. Lihat kayak gini enak sih, cuman emang kita harus hati-hati soalnya serak banget gitu. Nah ini guys, kalau lewat sini tuh negatifnya ini kalau hujan dikit banjir atau becek gitu ya. Cuman positifnya meskipun demikian gitu ya, meskipun kayak banjir, becek, kayak berlumpur, tapi nggak sampai parah banget gitu, si banjirnya tuh masih bisa dilewatin gitu. Kalau lewat Borma Marga Asih gitu ya, Gasi atau Marga Asih, nah setelahnya itu tuh yang belok ke situ tuh kalau banjir tuh udah susah dilewatin kendaraan guys. Jadi aku selalu lewat sini sih, alternatifnya tuh. Soroja tapi lewat pinggirnya. Ini asli jalan sini tuh menyenangkan. Nah, ada yang pengajian juga. Nah biasanya di kiri sini nih suka ada kayak panggung-panggung gitu. Jadi kalau ada acara yang tadi nih yang sama kayak tempat kebunnya tuh pengajian gitu, jadi lebih tenang ke kita juga di jalan teh gitu. Tuh beres dari masjid kalau ada acara, jadi hangat lah lewat sini walaupun kayak sekilas sepi banget gitu. Nah lewat sini nih, oh mantep kan. Oh ini gelap guys.
Ya jalannya cuman ini aja tuh. Nah, ini bakal lebih syahdu lagi nih kalau beres hujan kayak sekarang nih. Memang dari tadi enggak gerimis rintik. Mantap nyo. Semoga kalian suka. Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, sama komen. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon bantuannya untuk bisa bantu komen yang positif dan membangun biar channel aku ini bisa maju terus sama berkembang. Terima kasih guys, teman-teman semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.